Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS tema 6 subtema 1, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia, ya, yang berjuang bukan hanya pahlawan saja tapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman penjajahan Jepang, ya. Di Indonesia pernah dijajah 2 kali, yaitu Belanda dan Jepang. Ketika penjajahan Belanda, Indonesia sudah berjuang, namun belum berhasil. Bahkan sampai dijajah yang kedua kalinya oleh Jepang. Dan di Jepang ini, Jepang lebih membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Ketika perang antara Jepang dengan sekutu, Indonesia sudah dilibatkan Jepang untuk membantu Jepang melawan sekutu, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, mari kita bahas perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya. Jadi Indonesia ini merdeka tidak pemberian, tidak hadiah, tapi melalui perjuangan yang sangat panjang. Nah, perjalanannya untuk memproklamasikan atau mengumumkan Indonesia untuk merdeka ini juga perjalanannya juga panjang, ya. Nah, pada bulan Agustus 1945 Jepang kalah dengan sekutu dengan dibom atom kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, sehingga berakhirlah Perang Dunia Kedua, ya. Jepang dan sekutu, Jepang sudah kalah dengan sekutu. Nah, karena Jepang menjajah Indonesia, maka momen seperti ini dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk merdeka. Setelah Jepang kalah, maka golongan muda, terutama dipelopori oleh Sultan Syahrir, mendesak kepada tokoh-tokoh Indonesia, terutama adalah Soekarno dan Mohatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno tidak menyetujuinya dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI. Nah, karena Jepang berjanji kalau Indonesia mau membantu Jepang akan dimerdekakan, maka Soekarno tidak langsung gegabah untuk memproklamasikan ketika Jepang kalah dengan sekutu, sehingga mencari solusi bagaimana. Nah, maka Soekarno tidak langsung setuju dengan pendapat golongan muda, langsung dengan alasan, ya, menunggu sidang PPKI untuk menghindari pertumpahan darah. Nah, ini yang dilakukan oleh Soekarno. Selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno. Nah, karena Soekarno pengen menunggu PPKI, sedangkan golongan muda pengen segera, ayo kita laksanakan proklamasi kemerdekaan. Nah, pengen cepet-cepet Indonesia itu merdeka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Golongan muda membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Untuk melindungi
dari pengaruh Jepang, biar tidak dipengaruhi Jepang lagi nanti gini ya. Maka dibawalah Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah berdiskusi antara Soekarno dan Hatta serta golongan muda, akhirnya mereka setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini adalah proses perjalanan kemerdekaan. Akhirnya golongan muda, Soekarno dan Hatta ya, beserta tokoh-tokoh yang lain kembali ke Jakarta dan kemudian menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Nah, ini kemudian kembali ke rumahnya Laksamana Muda Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Kemudian naskah proklamasi disusun bersama-sama oleh Soekarno dan Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian setelah jadi diketik oleh Sayuti Mlek. Nah, kemudian pagi harinya tepatnya jam 10 tanggal 17 Agustus 45 harinya hari Jumat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta disebut Bapak Proklamator Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah dibacakan teks proklamasi, perjalanan Indonesia masih panjang, yaitu sampai ke perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini contoh teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Mlek ya. Kemudian dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Hatta. Kemudian baru diadakan pengibaran bendera merah putih. Itulah perjalanan singkat perjuangan para pahlawan dalam memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang Indonesia sudah merdeka, maka bagaimana caranya tugas kita untuk mengisi kemerdekaan? Nah, maka tugas kita mengisi kemerdekaan ini adalah dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, mengisi kemerdekaan ini tidak hanya di satu bidang, tapi di semua bidang. Salah satunya adalah di bidang sosial. Kenapa di bidang sosial? Karena mengisi kemerdekaan di bidang sosial itu tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Nah, biar persatuan dan kesatuan Indonesia terjamin, persatuan dan kesatuan Indonesia terlaksana sehingga negara menjadi kuat. Maka beberapa perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia diantaranya ya, terutama di bidang sosial. 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya dan keyakinannya masing-masing. Nah, ini ya, menghormati orang yang sedang beribadah. Karena Indonesia itu yang berjuang untuk memerdekakan bukan hanya orang satu agama saja, tapi dari berbagai agama yang ada di Indonesia bersatu membentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita harus saling menghormati antar pemeluk agama ketika sedang beribadah. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, tidak hanya dalam agama. Nah, kita harus saling menghormati antar sesama bangsa Indonesia, baik sukunya apa, terus agamanya apa, rasnya apa, tapi kalau sama-sama warga negara Indonesia, maka kita harus saling menghormati. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Karena Indonesia itu kan banyak keragaman, sosial budayanya banyak, terus bahasanya juga banyak, maka kita harus mengembangkan rasa toleransi, saling menghormati tadi.
Yang keempat, contoh perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan adalah bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan sebagainya. Contoh yang terakhir, ya, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah maupun di masyarakat. Ini adalah beberapa contoh perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia agar tercipta negara Indonesia yang kuat, aman, maju, nyaman, enak, dan sebagainya. Nah, banyak sekali perilaku positif yang lain. Silahkan kita kembangkan materi ini, monggo ya, silahkan. Oke, banyak sekali perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kemerdekaan dilakukan oleh para pahlawan kita melalui perjuangan kita. Kalau kita mau mengisi kemerdekaan, maka kita menghormati dan menghargai pengorbanan para pahlawan, pengorbanan para pejuang dahulu yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Demikian materi singkat pada kesempatan kali ini, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.